Selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu pokoknya ya. Yang akan nemenin kamu dari beberapa platform. Jadi kalau kamu nontonnya sekarang live Instagram, kamu juga bisa loh nontonin kita lewat Twitter, YouTube, website, semuanya sama di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin kita di inews.id, Okezone, terus bisa di RCTI Plus juga, Sindonews, pokoknya bisa semuanya itu ya. Nah, untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai tingkatkan perekonomian desa melalui BUMDes. Nah, buat yang belum familiar, BUMDes itu apa? Kita akan membahas bersama narasumber kita. Beliau ini adalah Bacalek DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 2 Partai Perindo. Ada Bapak Muhammad Ari Pratomo SH. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak Jadi aku Laras. manggilnya Pak Ari ya? Boleh. Pak Ari ini asli Bogor. Kalau asli saya lahir di Lampung, tapi Lampung. asli Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Iya. Perantau nih ceritanya. Perantau. Di baik. Bogor udah kurang lebih 19 tahun lah. Oh, udah 19 tahun. Ternyata jadi orang Bogor lah ya. Udah jadi sekarang orang ya. Bogor. Oke, makanya mencalonkannya di Kabupaten Bogor. Iya, betul, Oke. betul. Nah, kegiatan Pak Ari ngapain aja nih? Kalau Entrepreneur kayaknya nih. Iya, kalau saya sendiri itu aktivitas pengacara advokat. Oh, oke, advokat. Dan juga mendirikan komunitas lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia. Lembaga kontrol. Jadi Iya. tugasnya apa nih? Mengontrol. Tugasnya itu melakukan sosial kontrol ke pengguna platform sosial media agar digunakan oleh anak bangsa ini ke hal-hal yang positif. Oke, jadi ini semacam organisasi kah atau Iya. seperti apa? Jadi ini semacam sebenarnya lembaga, kita buat badan hukum lembaga, kita dirikan, ada akte notarisnya, didaftarkan di SK Menkumham. Oke. Nah, penggunanya adalah para pengguna sosial media yang mau sukarelawan untuk mengajak anak-anak bangsa ini menggunakan sosial media ini dengan baik. Dengan bijak. Dengan gitu bijak, ya. Oke. nggak ada hoak, tidak ada pornografi, tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya, dan memberikan edukasi-edukasi ke sosial media. Seru-seru nih. Saring Iya. sebelum sharing, Ya. kan? Ini seru sih kalau membahas persoalan tentang sosial media. Sekarang kita dimudahkan, tapi tantangannya juga banyak ya. Betul, Maria di situ betul, ya. betul. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi lah tentang si sosial media itu ya. Oke. Ini kan di sini tuh Pak Ari tuh sebagai bacalek juga ya. Insya Allah. Dari insya Allah. Partai Perindo. Partai Perindo. Kenapa memutuskan masuk politik, dunia politik? Emang udah karena orang hukum, jadi kayaknya emang cocok nih masuk ke Iya, partai iya. politik nih. Jadi awalnya itu karena sering terjun ke masyarakat, sering udah mendengar keluhan-keluhan masyarakat di bawah, Iya. dan akhirnya hati ini terdorong untuk kayaknya emang harus berbuat, Ya. kayaknya udah harus ada perubahan gitu. Dan kenapa Partai Perindo? Karena menurut saya Partai Perindo itu pertama partai yang tidak pernah terlibat gesekan-gesekan konflik. Setuju. Jadi Partai Perindo itu selalu berbuat untuk masyarakat, terus ke bawah, berkarya aja. Jadi gesekan politik nggak ikut, Iya. isu-isu politik nggak ikut, jadi hanya berbuat. Nah itu cocok tuh kayaknya Oh tuh. iya betul sekali. Makanya Ini saya milih Perindo. salah satu karya Partai Perindo ini podcast Aksi Nyata. Iya, ya kan? betul, Yang betul. pastinya kita juga pengen lebih Setuju. dekat lagi kan dengan Iya. teman-teman dari Bacalek, Iya, iya, dari teman-teman dari inilah lapisan luar juga Iya, gitu iya, kan, supaya iya. bisa memberikan inspirasi dan juga insight untuk milenials dan Gen Z yang nontonin podcast ini gitu Betul, loh Pak Ari betul, gitu ya. betul. Tapi berarti sudah berapa lama nih ada di dunia politik ini di Perindo? Di politik sendiri saya berawal dari ikut konvensi rakyat. Oke. Jadi Oh, pada di saat Perindo Perindo, ya? iya, pada saat Perindo mengadakan konvensi rakyat, saya langsung daftar, mengikuti tahapan-tahapannya, tahap wawancara, terus persyaratan-persyaratan saya lengkapi, hingga akhirnya masuk verifikasi dan data dikirim ke KPU karena masuknya DPRD Kabupaten Bogor di Dapil 2, jadi masuk di KPU Kabupaten Bogor sampai dengan tahap itu. Iya. Nah, dimulai dari situ itu terus kita ke masyarakat terus mendengar keluhannya apa sih yang masyarakat butuhkan untuk Dapil 2 sendiri. Nah, ternyata yang salah satunya itu yang tadi ternyata badan usaha milik desa itu kalau dicanangkan program itu bisa berjalan dengan baik, itu bisa buat makmur tuh di Oke. bawah. Jadi sebetulnya BUMDes ini belum ada. BUMDes ini sudah ada, Oh, sudah ada. sudah berjalan. Cuman mungkin ya harusnya anggota legislatif
DPR itu mengajak program ini agar bisa lebih fokus. Contoh, para pengusaha diajak duduk bersama, kepala desa diajak duduk bersama, terus ke bawah tuh ada lahan yang memang daripada jadi semak belukar, nggak terawat di desa, kan bagusnya dijadikan kuliner. Atau trek-trekan motor bisa ya Pak ya? Ya bisa saja, dan sepanjang itu dikelola ya dengan benar, dan BUMDes itulah solusi badan hukumnya. Oke. Tapi sebelum ke situ, Laras tuh jadi penasaran ya, untuk kehidupan perekonomian sendiri atau bisnisnya, lingkungan bisnis di pedesaan tuh kayak gimana sih sekarang? Kalau pedesaan untuk sekarang ya udah maju ya, udah cukup maju. Apalagi Dapil 2 Kabupaten Bogor itu pemerintahannya desa masih. Hanya ruang lingkup perekonomian dan penduduknya itu sudah modern, sudah mall juga sudah banyak. Apalagi dekat dengan Cibubur kan, dekat dengan Cibubur itu mall semua. Perumahan-perumahan besar juga banyak di sana gitu. Iya, karena kan kalau zaman dulu gitu ya, sebelum internet ini merajalela, kayaknya orang-orang di pedesaan itu kurang terlalu mengenal tempat-tempat gaul, misalnya di ibu kota, atau mungkin pergaulan kita seperti apa di kota tidak bisa diterapkan di desa. Tapi ternyata sekarang juga desa tuh udah mulai maju ya, udah banyak tempat-tempat hiburan juga istilahnya di desa ya. Jadi desa itu hanya sebutan kalau sekarang. Desa itu hanya pemerintahan, kan ada pemerintahan lurah yang dipimpin oleh kelurahan yang menjabatnya itu karir dari PNS. Kalau desa sendiri itu pemerintahan desa setingkat lurah di bawah camat juga, tapi yang memimpinnya itu dari karir politik, dari pemilihan kepala desa. Bedanya hanya sebutan. Sebutan aja. Dan tapi fungsi dan tugasnya sama. Terus sekarang desa juga sudah bisa dibilang udah jadi kota gitu, karena mall juga udah banyak, sawah makin berkurang gitu kan. Sawahnya juga udah semakin berkurang ya sekarang. Makin berkurang. Kalau UMKM-nya gimana? Dari mulai kulinernya, terus fashionnya mungkin, atau ya UMKM yang ada di Kabupaten Bogor sendiri lah. Kabupaten Bogor sendiri UMKM itu memang udah cukup terkenal juga, dan juga di areal-areal tertentu itu kulinernya ya banyak. Khas-khas Bogor sendiri kan banyak, apalagi Kabupaten Bogor itu juga banyak untuk sarana tempat-tempat syuting kan di situ. Oh gitu. Iya, banyak juga. Sering sih di daerah Cibubur. Iya, daerah Cibubur itu masuknya juga pemerintahan Kabupaten Bogor. Gitu. Dan masih masuk Dapil 2. Berarti masih masuk lingkungannya ya. Oke, baiklah. Gitu. Tapi sejauh ini yang nanti mungkin kalau terpilih nanti ya Pak Ari ya. Insyaallah. Memangnya apa sih yang pengen betul-betul diperjuangkan gitu di Perindo ini? Yang pengen betul-betul diperjuangkan adalah saya itu pengen melihat kalau eksekutifnya, karena kan tugas legislatif itu dia mengawasi, dia memfasilitasi, dia coba memunculkan ide-ide program agar eksekutif bisa melaksanakan. Nah, saya itu kepengen eksekutif itu terus peka terhadap masyarakat. Contoh, saya ada kunjungan ke desa Cilengsi. Ya, di Cilengsi itu ternyata banyak masyarakat yang melakukan home industry. Nah, home industry itu dia membuat produk-produk, dan karena tidak ada modal, keterbatasan modal, justru pemiliknya orang-orang luar. Gitu. Jadi karena itu juga daerah kawasan industri, banyak perusahaan modal asing. Terus yang memimpin juga orang asing yang menjalankan bisnis di Indonesia. Nah, home industry itu ternyata juga banyak dimodali oleh mereka. Harusnya itu jadi pusat perhatian Dinas Koperasi dan UMKM bersama Bupati, dan itu fungsi dan tugas DPR untuk mengingatkan, mampu nggak ini masyarakat jangan lagi tergantung sama orang luar. Jadi Dinas Koperasi itu memfasilitasi, memberikan modal yang tidak memberatkan seperti apa, mengawasi, dan legislatif DPR itu yang memfasilitasinya, sudah gitu anggarannya dia susun, hingga akhirnya masyarakat itu nggak tergantung lagi sama orang luar, makmur masyarakat di bawah. Betul. Terus BUMDes sendiri diturunkan lagi ke tingkat bawahnya jadi badan usaha milik RT. Jadi tiap RT itu ada badan usaha. Pengangguran nggak ada di Bogor, Mbak Laras, ya kalau itu berjalan benar gitu loh.
Itu sih. Tapi kalaupun memang sudah terjadi seperti itu, harusnya bisa ini ya, bisa belajar dari yang sudah kejadian gitu. Jadi kalau misalnya sekarang masih di take over sama orang luar, ya seenggaknya nanti bisa dijadikan pelajaran, pengalaman, dan nantinya bisa di take over sama warga sekitar gitu. Nggak ada lagi orang luar gitu kan. Makanya orang luar itu hanya kita undang. Kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu? Terus ilmunya kita ambil, jangan kita yang tergantung. Sudah gitu yang melaksanakan kita sendiri, masyarakat sendiri, masyarakat sejahtera juga tetap masyarakat juga gitu. Betul, itu sepakat itu. Harusnya itu. Harusnya itu, dan semoga bisa kejadian. Amin ya Rob. Amin. Jadi ini salah satu permasalahan yang paling concern banget yang ini, atau masih apa aja sih, pengen tahu deh. Aku tuh Pak Ari, permasalahan-permasalahan yang ada terutama di dapilnya Pak Ari ya. Keluhannya salah satunya itu. Terus ada lagi keluhan berkaitan tentang pendidikan. Itu yang paling banyak saya dengar. Jadi di Kabupaten Bogor sendiri, kalau di Dapil 2 itu yang saya dengar, masyarakat itu memasukkan anaknya ke sekolah negeri itu susah. Itu banyak benar. Terus ada dugaan oknum-oknum di dalamnya itu menjual kursi. Tapi kalau misalkan dia tidak mengikuti proses perjalanan yang melanggar seperti itu, anaknya nggak dapat sekolah negeri. Akhirnya dimasukkan sekolah swasta. Nah, kalau legislatornya tidak jalan, legislatifnya nggak jalan, bupatinya nggak dipanggil, sudah gitu kepala dinas pendidikannya nggak dipanggil untuk turun ke bawah, jangan sampai terjadi kayak gitu lagi. Pembenahan itu nggak ada, Mbak Laras. Gitu loh. Jadi yang pendidikan ini masih dijadikan concern ya? Iya, itu keluhannya paling banyak. Setiap saya ketemu masyarakat, kalau ditanya apa sih yang dirasakan di Kabupaten Bogor, itu Pak Ari, masuk sekolah susah, dan itu hampir semuanya ngomongnya begitu gitu loh. Ya karena saya juga sempat ngobrol-ngobrol tuh ya waktu itu soal Kabupaten Bogor juga, bahkan kalau di data aja hampir 2.000 anak putus sekolah ya. Iya, itu dengar kita sering. Ya kan, karena memang ya faktor zonasi faktor biaya belum faktor orang tua yang kayaknya udah kalau perempuan khususnya perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi deh, bantuin orang tua aja. Itu kan pemikiran seperti itu masih banyak ya di Kabupaten Bogor, yang memang harus lebih banyak sosialisasi lagi sih gitu. Setuju, dan itu harus dirubah secepatnya itu. Betul, apalagi negara makin maju, jangan sampai lebih ketinggalan lah kita gitu kan. Apalagi udah banyak event internasional yang datang ke Indonesia loh. Jadi kita harus bisa lebih unggul dan lebih unggul. Betul, setuju sekali ya. Nah ini ngomong-ngomong BUMDes, jadi tadi sebelum on air tuh Laras sempat nanya gitu ya, ini kok ada jaket ada jaket Partai Perindo, kayaknya Laras belum pernah lihat ya dari narsum-narsum sebelumnya, ternyata bikin sendiri Pak. Jadi kita itu kadang-kala kalau kumpul nih sama teman-teman, terus ngelihat mode-mode gitu kan, desain sendiri. Kebetulan ada teman-teman itu kadang dia juga bisa ngedesain, ini warnanya yang cocok apa, ini cocok apa. Nah kita itu suka ngebuat kalau begadang kumpul, habis turun ke masyarakat sambil ngedesain, Pak ini kayaknya bagus deh, ini kayaknya warna ini bagus, yuk kita mesen. Nah mesennya sederhana aja, kayak secara online gitu kan, banyak marketplace online yang kita nggak perlu datang jauh-jauh ke Bandung atau kemana, rebahan aja, desainnya kita kirim, fotonya kita kirim, setelah kita edit, kita mau yang begini nih, harga berapa nih, udah mereka ngirim, setelah mereka ngirim, ternyata jadi bagus ya, ternyata ini. Nah bayangkan kalau BUMDes jalan, itu dia. Terus itu juga jadi salah satu sarana usaha, dan masyarakat di sekitar desa itu, penduduk desa itu yang nganggur-nganggur, begitu lulus sekolah mereka nggak susah-susah lagi tinggal ke BUMDes. Mereka kemampuannya apa, karyanya apa, diarahkan ke sana, diarahkan ke sana. Terus mana masyarakat yang nganggur itu udah nggak ada lagi kita dengar kalau misalkan itu betul-betul jalan. Tapi kan sebenarnya pengelolaan BUMDesnya sendiri belum merata ya, apalagi di Kabupaten Bogor ini gitu. Padahal kan sebetulnya tujuan utama BUMDes ini untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar juga gitu kan. Kira-kira apa dong yang harus dilakukan nih supaya untuk si pengelolaannya sendiri, ini kan berarti dari internalnya dulu ya Pak ya, untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Yang harus dilakukan, orang yang diberikan amanah untuk dipercaya masyarakat, dipilih duduk di kursi DPR, khususnya daerah ya, misalkan daerah, ya dia harus punya inisiatif memanggil pihak-pihak eksekutif, misalkan kayak bupati, dinas-dinas. Nah itu agar diperintahkan untuk melaksanakan
melaksanakan yang seperti BUMDes, kepala desanya dipanggil, bupati dipanggil, dinas koperasi UMKM dipanggil, terus ayo ini BUMDes tolong turun ke Badan Usaha Milik RT, berapa aset desa yang jadi semak belukar nganggur, gitu. Nah ini dijadikan apa, kulinerkah? Terus ide-ide yang lain apa? Terus masyarakat harus punya data nih, anak-anak yang nganggur, lulus sekolah, nggak kuliah, terus nggak ada pekerjaan itu berapa? Itu tugas kepala desa dan itu yang aktif pertama kali ya harus DPR-nya. Iya. Itu. Tapi kan artinya memang ini butuh pendampingan ya, karena kan sebetulnya BUMDes ini adalah hal yang baru untuk apalagi masyarakat-masyarakat di desa gitu. Nah sejauh ini untuk pendampingannya sendiri seperti apa Pak Ari? Kalau saya belum melihat perjalanan itu ada, hanya BUMDes ada. Cuman yang saya lihat di sekretariat desa itu, di kantor desa, kantor sekretariat BUMDesnya itu hanya untuk beli token pulsa, beli ini, tapi pengembangannya nggak ada. Gitu. Bayangkan kalau BUMDes itu jadi kayak perusahaan. Terus begitu kepala desanya masa jabatan habis, dia ada kepala desa yang baru, diwariskan lagi ini loh. Aset desa yang tadinya jumlahnya cuman segini jadi segini kan gitu. Karena ada BUMDes itu dikembangkan. Masyarakat yang tadinya nganggurnya itu ada sekian, nah sekarang cuman sekian orang aja. Solusinya apa? Tinggal diterusin terus sama kepala desa yang berikutnya. Gitu. Tapi kalau ngelihat masyarakatnya sendiri ya, karena kan untuk potensi pasti ada ya. Masyarakat Kabupaten Bogor, terutama di Dapil 2 ini. Kalau Pak Ari ngelihatnya gitu, potensi yang bisa dikembangkan dari sisi pariwisatanya, dari kulinernya mungkin, apa aja sih yang bisa diulik, bisa digali gitu? Banyak sekali. Kayak pariwisata sendiri di Dapil 2 Kabupaten Bogor itu kan ada kayak Taman Buah Mekarsari ada, itu udah cukup lama, udah cukup terkenal. Sekarang ada Water Kingdom. Water Kingdom itu terbesar se-Asia Tenggara loh. Tapi promosinya kurang. Gitu. Nah makanya kayak saya mendirikan lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia itu mengajak anak-anak muda untuk ayo nih pariwisata di lokasi kalian promosiin lewat sosial media. Terus kalian punya karya apa, disitulah berkarya di sosial media. Sekarang mudah, dengan sosial media itu dunia bisa ngelihat kalian nih. Gitu. Nah itulah kenapa juga kita mendirikan itu. Jadi biar ada wadah untuk anak-anak muda ini. Terus kayak mereka punya jiwa dagang, punya jiwa bisnis. Kafe-kafe udah banyak sekarang di sekitar Dapil 2 sendiri. Kopi shop udah di mana-mana dan itu di desa-desa itu yang masih ada sawahnya sedikit, danaunya sedikit, mereka desain tuh jadi coffee shop. Itu yang dicari justru sekarang. Iya, jadi suasana pedesaan. Suasana pedesaan benar. Cuman saya belum melihat Dinas Koperasi dan UMKM turun membina mereka, mengembangkan, mengarahkan, sudah gitu memfasilitasi agar booming. Kalau kita lihat setiap pemerintah kan ada website khusus, website sendiri. Terus di website itu kan kita bisa lihat ya seberapa jalan pemerintahan itu. Kalau di website semua potensi itu ada di website pemerintahannya, berarti mereka jalan. Tapi kalau nggak ada, isinya hanya pidato-pidato yang membosankan, ya kan. Sementara mereka itu kurang peka dan nggak menilai, bisa melihat kondisi daerahnya, itu berarti belum jalan. Bukan nggak jalan, belum jalan. Berarti yang harus mendorong DPR-nya. Balik lagi gitu. DPR-nya. Nah, kalau DPR-nya itu terpanggil banget hatinya, dia pasti bisa untuk melakukan perubahan. Pasti. Nah, tapi kalau ini balik lagi nih ya, ngomongin sosial media lembaga yang Pak Ari jalankan juga gitu. Karena ini berhubungan juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari Dapil 2 lah, especially gitu ya. Entah itu mereka buka coffee shop lah, entah itu mereka berdagang apalah, kaos dan segala macam. Kan artinya mereka harus mempromosikan itu lewat sosial media, apalagi gitu kan zaman sekarang gitu. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak Ari selama ini yang diberikan oleh teman-teman dari lembaga ke masyarakat khususnya di Dapil 2 ini? Ya, kita sering mengadakan edukasi itu. Sebelum saya
terjun ke politik terus nyalek, itu kita juga udah melakukan. Udah rutin ya? Dulu kita udah buat surat di tahun 2017 itu minta audiens ke Menkominfo agar lembaga kita itu bisa ditunjuk, lembaga kontrol sosial media ini untuk jadi pusat training center, official host di TikTok. Di IG, Bigo Live, itu kan host-hostnya itu tuh harus di training. Kalau nggak di training, bagaimana dia menularkan bahasa yang baik ke masyarakat? Kalau nggak di training, bagaimana dia itu tidak melakukan aksi pornografi, membuka aurat dan lain-lain. Nah itu harus di training. Nah artinya itu udah jadi kegiatan rutin. Apalagi begitu saya mulai terpanggil pengen ada perubahan di Kabupaten Bogor, ya akhirnya kita jadi fokus juga untuk mengarahkan anak-anak muda terus. Tiap hari kita di rumah kumpul. Kumpul, ayo kalian bisa melakukan apa? Pada punya akun YouTube nggak? Belum punya, Bang Ari, buat dong di YouTube, bisa mendapatkan penghasilan. Bakatnya apa? Bisa main gitar, bisa buat kontennya, jadi kita itu senang gitu loh, bahagia ngeliat anak-anak di sekitar kita itu tuh berkarya, itu senang gitu. Nah itulah yang kita lakukan. Ya seru sih, ini tuh jatuhnya jadi mengajak anak-anak muda untuk melakukan aksi milenial justru ya, anak-anak zaman sekarang yang kalau emang belum bisa untuk ngasih saham atau apalah kerjaan-kerjaan yang kayaknya berat gitu dilakuin anak muda, sesimpel bikin konten di sosial media aja tuh sebenarnya bisa menghasilkan kalau ada mau dan ada yang membimbing sebetulnya Pak Ari gitu ya. Dan itu bisa membuat perubahan loh. Iya betul. Bisa membuat perubahan. Benar. Dari hal kecil. Benar. Karena sekarang orang-orang yang sudah besar pun tidak menutup kemungkinan mereka datang dari desa, terus melakukan sebuah aksi nyata, gitu kan? Dan akhirnya berbuah hasil yang baik gitu dan membuat perubahan untuk juga. Indonesia. Untuk Indonesia merdeka. Iya. Cuman ya itulah, memang kalau ngomongin soal potensi yang bisa dikembangkan daripada masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya Dapil 2 ini banyak sebetulnya ya. Pendampingan juga dibutuhkan gitu. Nah, apa nih langkah first step-nya gitu ya, langkah yang mungkin bisa dilakukan yang paling dekat oleh pemerintah untuk bisa melakukan pengelolaan BUMDes tadi, untuk yang simpel-simpel aja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang simpel itu Bupati bersama dinas terkaitnya manggil kepala desa, memerintahkan kepala desa agar BUMDes ini harus bisa sampai turun ke tingkat RT. Badan usaha milik RT itu juga harus sudah ada. Sudah gitu panggil pengusaha-pengusaha, apa tawaran untuk bisa bermitra. Desa ini punya tanah yang nggak kepake, milik desa adalah sekian. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Yang tidak melanggar hukum, terus udah gitu bisa dirasakan masyarakat banyak. Kulinerkah, apakah gitu. Nah terus untuk modal sendiri apakah ada anggaran di kabupaten itu? Kalau ada, tolong dialokasikannya ke situ. Sesimpel itu sebenarnya, Mbak Laras. Iya. Tapi kenapa susah dilakuin ya Pak Arya? Ya, yang teriak-teriak belum ada. Ya makanya inilah tujuan Pak Ari turun juga ya ke Partai Perindo untuk bisa menyuarakan itu, dan semoga bisa didengarin sama pemerintah. Karena nggak tahu ya, aku sih dengernya gemes aja gitu, karena banyak potensi yang bisa dikembangkan, dan ini salah satu cara yang gampang sebetulnya untuk bisa menaikkan ekonomi masyarakat di desa gitu kan. Dan uraian saya ini dari tadi masuk akal kan Mbak Laras? Banget, makanya dan kita udah kebayang kan, ini kalau dilakukan memang bener jalan kan gitu, emang jalan. Maksudnya flow-nya akan seperti itu kok kalau dijalankan gitu. Jadi ya semoga lah bisa menyelesaikan, bisa menjalankan yang dicanangkan ya Pak Ari ya, dan pokoknya hope for the best lah pokoknya. Dan tentunya terima kasih juga Pak Ari sudah mampir di podcast Aksi Nyata ya. Ini juga campaign Aksi Nyata nih yang berhubungan dengan movement yang dijalankan Partai Perindo juga ya Sobat Aksi Nyata. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Laras mau mengundang Sobat Aksi Nyata yang pengen gabung di Partai Perindo, itu bisa langsung cek aja website di bawah sini di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store. Atau biar lebih gampang, kamu scan aja barcode yang ada di layar sini. Ya, jangan lupa. Sekali lagi terima kasih Pak Ari, semoga memberikan banyak insight untuk Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan podcast ini. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah!
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.